Siapa itu alim? Jadi jangan dilihat alim itu orang punya ilmu saja. Orang punya ilmu di Quran belum tentu disebut alim, jamaknya ulama. Surah Fatir, surah 35. Di penghujung ayat 28, paling kanan agak ke bawah sedikit. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alim itu bukan cuma pintar. Tapi kata Allah itu punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah. Itu ada kawan saya dari Al-Azhar. Insyaallah alim beliau. Khasyah, luar biasa. Ngobrol, halus sekali. Keluar lisannya nasihat, tapi halus. Berikan informasi, sampai saya diam, menitikkan air mata. Satu kali beliau kisahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajar, dan jamaahnya banyak. Tiba-tiba beliau termenung dan menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir dengan banyaknya jamaah yang belajar itu. Najjaw atau kama qala yaumal qiyamati wa lam anjah. Aku khawatir mereka yang sukses, mereka yang benar, mereka yang selamat, mereka yang berubah, aku yang tidak lolos. Aku yang gagal. Maka mohon ya Allah, sekalipun dengan kegagalan dan kesalahanku aku mesti dihukum dan diazab, jangan azab aku di hadapan murid-muridku yang belajar. Karena aku khawatir justru azab itu yang mengantarkan mereka pada keselamatan. Sedangkan aku tidak selamat. Jadi antum jangan kira jadi ulama itu begitu mudah, tidak. Godaannya banyak. Siapa yang memastikan niatnya benar untuk mengajar? Siapa yang tahu dia ingin mendapatkan perhatian saja? Dunia saja. Materi, amplop, popularitas. Kadang-kadang berselisih karena ada atau tidak adanya jamaah. Sepi atau ramainya jamaah. Siapa yang tahu? Fitnahnya besar ya akhi. Fitnahnya besar. Nah itu yang menjaga itu semua sifat khasyah. Ada seorang berlimul yang khasyah, yang alim. Itu khasyah itu bukan hanya dalam sholat. Yang ketika sholat khusyuk bacaannya, sujudnya lama. Menikmati, bukan itu saja. Ada khasyah dalam mengajar. Ini kisah nyata seorang alim, muridnya banyak. Tiba-tiba ada guru lain yang mengajarnya lebih enak, lebih bagus dalam menerangkan. Sebagian pindah. Ternyata semakin pindah, tersisa cuma 1-2 orang. Allahu Akbar. Itu dari yang jemaahnya banyak, kita bilang ratusan misalnya, tersisa 1-2 orang. Cara mengajarnya tidak berubah. Keseriusannya, kesungguhannya, perhatiannya nggak berubah sama sekali. Ada temannya yang lihat, ditanya, antum kok ngajar 100 dengan ngajar 1-2 orang, semangatnya tetap sama. Bukankah bisa santai aja cuma 1-2 orang? Apa jawab beliau? Karena aku ini mengajar karena Allah, bukan karena jamaahnya. Ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku nggak peduli berapa yang datang, terserah Allah sampaikan berapa kepadaku. Tapi ketika Allah yang amanahkan, mau berapapun jumlahnya, maka aku merasa ketika mengajar sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Quran, sholat Ramadan, di samping seorang tua, sepuh. Yang satu penghafal Quran, yang satu belum hafal. Imamnya bacaannya panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah hatam. Tarawih. Ya. Jadi begitu rakaat kedua ada goyang-goyang kakinya tuh. Begitu salam, jeda sebentar, iseng nanya. Yang kakek santai aja, diam, tenang. Ya kan? Tanya. Kek, kenapa kakek bisa begitu tenang sholat? Sedangkan saya yang hafal Quran aja udah goyang-goyang. Anda kan sholat karena hafalan Quran Anda. Dan kekuatan Anda untuk menunaikan sholat. Sedangkan saya sholat karena iman saya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alim itu yang pertama kali khasyahnya.